Halo teman-teman semua, apakah ikan nila atau lele kalian itu lambat besar? Apa aja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Jangan kemana-mana, tetap di lovefish.id. Oke, salah satu penyebab ikan kalian lambat besar, faktor yang paling utamanya adalah bibit atau genetik. Kalau bibit kalian dilahirkan dari ikan yang puntet atau masih kecil gitu kan, gonatnya belum matang, misal nila umur baru 3 bulan sudah beranak pinak banyak dan itu kalian gunakan untuk pembesaran, maka otomatis gennya nggak bagus karena gonatnya belum matang. Otomatis ntar banyak ikan yang eh, pembesarannya itu puntat gitu, udah lama, udah 6 bulan 7 bulan dibesarkan, ukurannya masih cukup kecil gitu kan. Nah itu salah satu penyebabnya adalah genetika. Begitu pula juga lele, kalau lele indukannya masih kecil terus kalian pijah, kalian berkembang biakan ikan lele tersebut dengan bobot yang masih ringan, belum di atas 1 kilo, otomatis nanti bibit-bibit yang dihasilkan pun kurang bagus gitu, besarnya akan lama. Jadi pastikan kalau kalian ingin membeli bibit, kalian harus tahu dulu sumbernya dari mana gitu. Kalian tanya aja sama pembibitnya, mas ini indukannya itu bobotnya berapa kilo ya gitu. Misalnya kalau udah 1 kilo ke atas itu bagus, apalagi kalau sudah bersertifikat CBIB ya, itu udah bagus sekali, itu kalian bisa beli di situ. Dan kalau nila, kalau pengen kalian lebih cepat besar lagi, kalian bisa beli bibit yang monoseks atau semuanya itu jantan gitu kan. Itu mereka menggunakan istilahnya tuh rekayasa genetik agar anak-anak yang dihasilkan dari indukan tersebut itu 90% jantan. Itu lebih bagus lagi karena akan lebih cepat besar. Ikan nila kalau misalnya kalian campur antara laki-laki dan perempuan, nanti yang ceweknya itu biasanya pertumbuhannya lebih lambat karena nila tuh suka memijah ya, suka kawin gitu, dikit-dikit kawin, meskipun masih kecil kadang dikit-dikit kawin, itu yang menyebabkan pertumbuhannya terlambat gitu. Sehingga nanti ketika udah masanya waktu panen, misal 4 bulan sampai 6 bulan ternyata masih ada yang kecil, pastikan biasanya itu adalah ikan yang ceweknya. Kalian black perutnya tuh banyak telurnya gitu, itu yang hamil, itu pertumbuhannya lambat. Nah kalau misalnya 90% jantan gitu menggunakan bibit monoseks, itu pasti lebih cepat karena mereka tidak hamil-hamil ya, tidak kawin ibaratnya seperti itu. Jadi kemungkinan cepat besarnya itu lebih banyak gitu karena energinya nggak terbuang untuk kawin. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kualitas air. Nah, kualitas air ini harus kalian perhatikan supaya ikan kalian itu nggak lambat pertumbuhannya agar cepat besar. Faktor kualitas air itu ada banyak ya. Pertama adalah pH. Jadi kalian harus tahu pH kolam kalian itu berapa. Idealnya adalah 6,5 sampai 8,5. Biasanya kalau lebih dari itu ikannya akan nafsu makannya kurang gitu, terlalu alkali. Kalau terlalu asam di bawah 6,5 itu biasanya bakteri-bakteri patogen itu udah pada mulai datang dan ikannya lemas dan juga banyak yang mati. Jadi pastikan pH air di kolam kalian itu berada di rentang 6,5 sampai 8,5. Itu idealnya ikan nila dan lele hidup ya. Nah yang kedua, kadar oksigen. Kalian harus memenuhi kadar oksigen diperlukan untuk ikan kalian hidup di dalam kolam gitu. Makanya kalian harus tahu tebar padat idealnya berapa, aerasi yang dibutuhkan berapa, karena kalau kalian itu ikannya kekurangan oksigen, otomatis pertumbuhan dia lambat, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Nah, kalau kadar oksigennya itu tercukupi dan melimpah di dalam kolam, ikan kalian juga akan lebih cepat besar gitu, karena oksigen dibutuhkan ikan untuk membakar, mensintesis hasil dari apa yang dia makan gitu, seperti protein dan karbohidrat yang dia makan dari pelet atau pakan alternatif lainnya gitu. Makanya pastikan kadar oksigen di kolam kalian itu cukup. Nah yang ketiga adalah kadar amoniak ya, untuk yang harus kalian perhatikan dalam kualitas air gitu. Kalau kadar amoniak kolam kalian tinggi, otomatis ikan kalian juga lemes
stres banyak yang mati, biasanya berada di atas permukaan kolam gitu. Kan semua jenis ikan itu amoniak atau hasil sekresi ikan, yaitu urin dan fesesnya ikan itu bisa menjadikan racun bagi ikan itu sendiri gitu kan. Nah, cara mengatasinya ya jangan lupa untuk memberikan prebiotik di kolam kalian. Apabila kalian tidak menggunakan sistem bioflok, kalian bisa menggunakan prebiotik. Misalnya kalian menggunakan sistem kolam air hijau pada lele, bisa menggunakan prebiotik EM4 yang menggunakan bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Dan kalau kalian menggunakan sistem bioflok, kalian bisa menggunakan bakteri yang sifatnya aerob, yaitu yang membutuhkan oksigen untuk hidup ya, untuk berkembang gitu. Nah, itu adalah tips-tips untuk menjaga kualitas air. Nah, yang ketiga yang harus kalian perhatikan agar ikan kalian itu tidak lambat pertumbuhannya adalah kualitas pakan gitu. Nah, banyak orang berpikiran bahwa kasih aja pakan yang murah yang kadar proteinnya 20% gitu, dan saya sudah praktekkan itu. Saya merasa bahwa kenapa nggak pakan yang murah aja, kenapa harus yang proteinnya 30%, 20% juga nggak masalah, yang penting kita kasihnya juga sama banyaknya gitu, jumlahnya sama banyak sehingga ikannya juga sama cepat besar dan kita lebih irit karena kadar protein yang lebih rendah, harganya juga lebih murah. Saya dulu pernah berpikiran seperti itu, ternyata itu salah ya. Kalau kalian berpikir bahwa dengan beli pakan murah yang mungkin kadar proteinnya 20%, dengan berharap dapat untung lebih banyak nantinya karena harga pakannya lebih murah, yang terjadi adalah pertumbuhan ikan akan lambat. Yang harusnya ikan panen di 4-6 bulan bisa panen di 6-8 bulan, itu baru besar ikannya. Kalau kalian kasih pakan yang proteinnya 20%. Kadar protein 20% hanya diberikan pada ikan yang sudah dewasa, yang udah gede gitu kan. Yang kalian ingin tunda panennya atau kalian sudah cukupkan besar seperti itu menunggu hingga laku, nah kalian bisa pakai pakan yang kadar proteinnya rendah gitu, yang harganya jauh lebih murah, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian pakai kadar protein ikan untuk pembesaran di protein yang rendah, itu otomatis pertumbuhan ikan akan lebih lambat gitu. Maka perhatikan kualitas pakan. Kalau kalian memang pada masa-masa pembesaran gitu, ikan masih pada umur-umur di masa pembesaran, maka pastikan kadar proteinnya 30% ke atas gitu. Memang mahal, tapi kalian kan juga pengen panennya lebih cepat gitu, jadi nggak ada masalah. Toh juga kalau kalian misalnya menggunakan pakan yang murah dalam jangka waktu 8 bulan misalnya, dengan pakan yang mahal tapi 4-6 bulan udah panen, ya pasti lebih milih yang lebih cepat dong gitu, lebih cepat skala, udah lebih efisien, lebih cepat, ya agak mahal tapi ya itu lebih menguntungkan gitu. Seperti itulah penyebab ikan kalian lambat besar gitu. Jadi perhatikan kualitas pakannya agar ikan kalian cepat besarnya. Dan faktor yang terakhir, yang keempat ya, yang penyebab ikan kalian itu lambat besar adalah tebar padat gitu. Tebar padat ideal ikan nila itu 15 sampai 30 ekor per meter persegi ya kalau ditambak gitu. Kalau di kolam bioflok itu 100 sampai 120 ekor per meter kubik. Kalau lele itu untuk normalnya ditambak maupun diterpal tanpa menggunakan sistem bioflok atau hanya menggunakan sistem air hijau itu 200 sampai 300 ekor, 150 sampai 300 ekor per meter persegi. Sedangkan untuk di kolam bioflok itu 800 sampai 1000 ekor per meter kubik ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian maksimalkan itu tebar padat, otomatis pertumbuhan ikan kalian juga besarnya normal atau mungkin bisa sampai lambat besar apabila kalian maksimalkan itu tebar padatnya. Misal kalau nila lah di kolam bioflok, kalau kalian maksimalkan 100 sampai 120 ekor per meter kubiknya, itu kalian bisa panen di umur 5 sampai 6 bulan gitu. Istilahnya cukup lama ya, berbeda di kolam tanah. Di kolam tanah itu bisa panen di umur 4 bulanan, itu biasanya nila udah panen itu. Karena apa? Tebar padatnya. Kalau kalian ingin cepat besar ikan nila kalian di 4 bulan, pengen cepat panen, maka kurangi tebar padatnya gitu. Jadi jangan terlalu padat. Dan kalau ikannya terlalu padat pun, misalnya kalian lebih dari ukuran ideal yang tadi saya sebutkan tadi, maka biasanya ikannya juga akan stres dan mati dan pertumbuhannya akan lambat. Semakin tebar padatnya itu semakin padat,
maka pertumbuhan ikan semakin lambat. Semakin tebar padatnya itu nggak padat gitu, semakin dikurangi, maka pertumbuhan ikan semakin cepat gitu. Kenapa? Karena kalau tebar padatnya makin padat, otomatis kadar oksigennya itu rebutan, makanannya juga rebutan, ikannya nggak leluasa bergerak gitu. Berbeda dengan tebar padat yang lebih leluasa bagi ikan gitu, yang sedikit gitu, otomatis kadar oksigennya melimpah, ikannya itu nggak kekurangan oksigen. Yang kedua, makannya juga nggak terlalu rebutan gitu. Yang ketiga, ikannya lebih leluasa bergerak gitu, karena ikan juga butuh bergerak untuk pertumbuhan ikan tersebut ya. Jadi itu adalah faktor-faktor kenapa ikan kalian bisa lambat untuk tumbuh besar gitu, pertumbuhannya lambat. Nah, itu juga sudah saya kasih solusi agar ikan kalian itu cepat besarnya. Itu tips-tipsnya, solusinya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini untuk like dan subscribe. This is topfish.id and see you next time.